Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiza Putri dengan NIM 2304591 dengan dosen pengampu Dr. Febrian di SPDMS dengan program studi pendidikan geografi dengan mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil usaha saya, yaitu mie goreng khas Pasaman Barat. Slide pertama yaitu latar belakang usaha mie goreng khas Pasaman Barat. Berikut secara mendalam, usaha mie goreng khas Pasaman Barat adalah sebuah entitas bisnis yang kuliner yang memproduksi dan menjual hidangan mie kuning dengan teknik pengolahan dan racikan bumbu spesifik yang berasal dari wilayah Pasaman Barat, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Berbeda dengan mie goreng pada umumnya, usaha mie goreng ini memiliki karakteristik khusus yang menjadi identitas dasarnya, bahkan berupa usaha ini bertumpu pada penggunaan mie goreng, yaitu berupa mie lidi atau mie basah yang memiliki tekstur lebih tebal dan kenyal dibandingkan mie instan atau mie keriting biasa. Mie ini biasanya dipasak langsung dari pembuatan mie tradisional untuk menjaga keaslian rasa dalam tekstur kuliner Pasaman. Mie goreng tidak hanya mengandalkan kecap manis, tetapi juga mengandalkan khas Pasamannya yang merujuk pada penggunaan bumbu pemasak yang terdiri dari, yaitu campuran halus cabai merah giling, bawang merah, bawang putih, jahe, dan sedikit lengkuas. Dan berupa penggunaan kemiri yang memberikan tekstur saus atau bumbu yang halus dan gurih, bukan sekedar cair atau lengket. Berikutnya, konsep bisnis atau The Authentic Taste of West Pasaman, yaitu konsep ini berfokus pada keaslian bahan dan pengalaman budaya. Yang pertama dengan model layanan berupa kedai fast casual, yaitu pelanggan memesan di kasir atau area masak, yaitu open kitchen, namun makanan diantar ke meja dengan penyajian yang estetik. Berupa tradisional modern, yaitu menggabungkan cara masak tradisional, yaitu wajan besi besar, dengan sistem manajemen modern atau pembayaran digital, yaitu pesanan online. Yang kedua dengan menu signature, yaitu fokus pada satu menu utama yang sangat kuat, yaitu mie goreng Pasaman dengan pilihan level kepedasan atau tambahan topping, yaitu telur dadar iris, daging sapi, atau seafood. Yang ketiga yaitu keunggulan bahan, yaitu menggunakan mie kuning talu, atau jika memungkinkan yaitu bisa juga menggunakan mie kuning produksi lokal yang tidak mengandung pengawet, serta bumbu giling segar setiap hari. Berikutnya yaitu identitas visual atau branding, yaitu identitas visual harus mencerminkan karakter Pasaman yang dinamis namun tetap memegang akar budaya. Yang pertama, nama brand naming, yaitu opsi pertama yaitu berupa tradisional, mie Pasaman melimpah atau menunjukkan persia dan bumbu yang melimpah. Opsi yang kedua yaitu berupa modern, yaitu minyak mie Pasaman berupa memberi kesan resep turun-temurun. Opsi yang ketiga seperti lokasi, berupa mie goreng Simpang 4 atau mengambil nama ibu kota Pasbar agar ikonik. Berikutnya berupa logo, yaitu merupakan simbol minimalis yang menggabungkan bentuk mie yang ditarik dengan siluet Gunung Talamau atau rumah gadang. Yang pertama berupa font atau huruf yang tebal dan tegas untuk menunjukkan rasa yang kuat. Yang kedua palet warna atau merah maron, yaitu berupa melambangkan cabai dan keberanian rasa. Yang ketiga kuning kunyit, yaitu berupa melambangkan bumbu rempah dan kemakmuran. Yang terakhir dengan hitam atau coklat kayu, yaitu memberikan kesan bumi, irti, dan otentik. Selanjutnya identitas ruangan atau tempat. Suasana tempat makan akan menentukan siapa yang datang, yaitu berupa interiornya. Gunakan sentuhan material alami seperti bambu atau kayu, hiasan dinding dengan infografis menarik tentang asal-usul mie Pasaman atau foto-foto keindahan Pasaman Barat.
Yang kedua yaitu live cooking, berupa area memasak diletakkan di depan agar aroma bumbu yang ditumis atau aroma bawang dan cabai giling tercium oleh orang yang lewat, yaitu berfungsi sebagai marketing aroma. Berikutnya konsep kedainya berupa konsep modern minimalis seperti kontemporer, berupa cocok untuk target anak muda, desain bersih, pencahayaan terang, namun tetap ada sentuhan dekorasi khas Pasaman seperti foto-foto daerah wisata di Pasaman Barat. Berikutnya kepribadian brand berupa ramah dan merakyat, yaitu berupa pelayanan yang hangat seperti suasana di kampung halaman. Yang kedua bersih dan higienis, mematahkan stigma bahwa makanan tradisional di pinggir jalan itu kotor. Identitas yaitu berupa tradisional yang bersih. Selanjutnya nilai jual yang unik, yaitu apa yang membuat orang harus mencoba mie goreng khas Pasaman Barat bukan nilainya. Yang pertama, nilai jualnya itu decrease factor, berupa setiap porsi wajib disajikan dengan kerupuk merah yang melimpah, yaitu bukan sekedar pelengkap tapi identitas. Yang kedua, dengan bumbu pemasak Pasaman, yaitu berupa edukasi pelanggan bahwa bumbu yang menggunakan perpaduan jahe, lengkuas, dan kemiri yang tidak ditemukan di mie goreng Jawa atau mie instan. Selanjutnya, teh talua komplit, yaitu menjadikan teh talua atau teh telur sebagai minuman pendamping wajib, yaitu menciptakan paket khas pasbar yang sempurna. Selanjutnya, kekhasan tekstur, berupa tekanan bawaan bahwa menggunakan mie kuning tangan atau hikmet yang teksturnya lebih padat dan tidak lembek. Selanjutnya, cita rasa bumbunya, yaitu berbeda dengan mie Aceh yang kuat dengan kari. Mie Pasaman lebih dominan pada perpaduan cabai giling segar, bawang merah dan kemiri yang menciptakan rasa gurih pedas yang clean. Berikutnya topping wajib, berupa sajian selalu dengan kerupuk merah dan irisan daun seledri yang banyak serta perasan jeruk nipis untuk menyeimbangkan rasa lemak atau minyak. Berikutnya analisis produk. Dalam menyusun analisis produk atau menu untuk usaha mie goreng khas Pasaman Barat, kita perlu menjaga keseimbangan antara keaslian rasa atau otentisitas dengan variasi modern agar pelanggan tidak bosan. Berikut klasifikasi menu yang bisa diterapkan. Yang pertama, menu utamanya itu berupa berbintang seperti kedai. Rasa pada kategori ini tidak boleh berubah-ubah. Yang pertama itu mie goreng Pasaman original, berupa mie kuning tebal dengan bumbu rempah yaitu cabai giling, kemiri, jahe, sayuran, sawi, dan kol. Disajikan dengan kerupuk merah dan bawang goreng melimpah. Berikutnya mie rebus, berupa kuah yang dibuat dengan khas Pasaman dengan versi kuah kenyal yang kaya rempah, sangat cocok dimakan saat cuaca dingin atau malam hari. Berikutnya mie goreng spesial Pasaman Barat yang menggunakan tambahan protein lengkap berupa telur mata sapi, tambah suiran daging sapi atau ayam. Berikut yaitu menu variasi, berupa menjangkau pasar anak muda atau pelanggan yang ingin mencoba hal baru, yaitu berupa mie goreng siput yang menggunakan tambahan udang dan cumi segar atau mengikat Pasaman Barat untuk memiliki daerah pesisir seperti Sasak. Yang kedua itu mie goreng lado hijau, yaitu berupa inovasi menggunakan cabai hijau untuk memberikan sensasi pedas segar yang berbeda. Berikutnya mie goreng telur dadar barendor, yaitu mie goreng original yang disajikan dengan telur dadar khas Minang yang crispy dan lebar di atasnya. Berikutnya itu menu pelengkap, berupa menu tambahan untuk mengikat average spend atau rata-rata uang yang dibelanjakan per pelanggan, yaitu kerupuk jange atau kerupuk kulit, yaitu sangat cocok dimakan bersama mie berkuah. Yang kedua, sate padang porsi kecil, yaitu berupa seringkali di ranah Minang, mie goreng dimakan berdampingan dengan beberapa tusuk sate.
Yang ketiga itu telur setengah matang berupa untuk dicampur ke dalam mie rebus agar lebih creamy. Berikutnya itu minumannya. Yang pertama itu teh talua atau teh telur, yaitu minuman wajib pendamping mie rempah, memberikan energi dan rasa gurih yang ikonik. Yang kedua es jeruk nipis atau jus pinang, yaitu untuk menetralisir rasa pedas dan lemak setelah makan mie. Yang berikutnya teh manis atau teh hangat, yaitu menu standar wajib ada. Berikutnya mie goreng spesial Pasaman Barat menggunakan tambahan protein lengkap seperti telur mata sapi, tambah suiran daging sapi dan ayam. Berikutnya itu analisis keunggulan produk atau SWOT produk. Yang pertama, kekuatan atau strateginya berupa bumbu rempah asli atau bukan instan, mie kuning tanpa pengawet, dan porsinya yang mengenyangkan. Yang kedua, kelemahan atau weakness-nya yaitu berupa proses pemasakan bumbu atau tanaknya yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan mie biasa atau mie instan. Berikutnya itu peluang atau opportunities-nya yaitu belum banyak kompetitor yang mengkhususkan diri pada mie Pasaman Barat secara spesifik atau kebanyakan hanya mie Aceh atau mie balap. Berikutnya itu ancaman atau threats-nya, yaitu kenaikan harga cabai dan minyak goreng yang fluktuatif dapat mempengaruhi margin keuntungan. Berikutnya tambahan protein lengkap, yaitu berupa telur mata sapi dan suiran daging sapi dan ayam. Selanjutnya rencana operasional atau bahan baku. Bahan baku yang segar adalah kunci utama rasa autentik, yaitu pertama bahan utama berupa mie kuning basah berkualitas, bawang merah, bawang putih, cabai giling atau yang berupa khas Padang, jahe, lengkuas, dan kemiri. Berikutnya peralatan utamanya berupa kompor tekanan tinggi atau high pressure atau wajan besar, yaitu berupa kuali, talenan, dan wadah kedap udara untuk bumbu. Berikutnya lokasinya itu biasanya cari tempat yang memiliki visibilitas tinggi atau dekat jalan raya atau area permukiman yang padat penduduknya. Berikutnya teh es manis atau teh hangat, yaitu menu standar wajib harus ada. Selanjutnya itu strategi pemasarannya. 1. Branding visual menggunakan warna dominan merah dan kuning, yaitu khas Minang pada logo dan dekorasi gerobak atau kedah untuk menarik perhatian. Berikutnya digital marketing, yaitu daftarkan di Google Maps atau mudah ditemukan, berupa daftarkan juga di media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter lainnya. Berikutnya aktif di Instagram, TikTok dengan konten visual produk memasak yang mengunggah selera, yaitu atau live di Instagram atau TikTok. Yang ketiga, promo pembukaan seperti beli 2 gratis 1 atau diskon 20% selama 3 hari pertama. Selanjutnya itu kemitraan, yaitu bergabung dengan GoFood, Grab, dan ShopeeFood. Selanjutnya ada estimasi modal sederhana, yaitu berupa estimasinya itu sewa tempat dan renovasi kecil, yaitu seharga Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Yang kedua, peralatan masak dan meja kursinya Rp 4 juta sampai Rp 6 juta. Bahan baku awalnya atau stok 1 minggunya itu berupa Rp 2 juta. Selanjutnya marketing atau perizinannya seharga Rp 1 juta. Dan total estimasinya seharga 12 juta sampai 19 juta atau daerah yang terpencil. Berikut daftar menu harganya. Yang pertama itu mie goreng Pasaman yang original itu seharga 12.000 sampai 14.000. Mie kuning bumbu rempah sayur kerupuk merah atau mie kuning bumbu rempah sayur kerupuk merah, mie goreng tambah telur atau mata sapi atau darah komplit itu 15.000 sampai 17.000. Pilihan yang paling banyak dipesan pelanggan yaitu berupa mie komplit.
Berikutnya mie goreng Pasbar yang spesial itu 20.000 sampai 23.000 dengan tambahan suiran ayam, daging sapi dan telur. Berikutnya mie goreng seafood atau Sasak style yaitu seharga 25.000. Baik, di sini saya dapat menyimpulkan presentasi rencana usaha mie goreng khas Pasaman Barat, yaitu dengan inti bisnisnya itu usaha kuliner otentik yang menonjolkan kekuatan rempah berupa cabai giling, kemiri, jahe, dan tekstur mie kuning basah yang kenyal, disajikan dengan ciri khas kerupuk merah yang melimpah. Yang kedua itu identitas, yaitu mengusung brand yang kuat dengan warna khas Minang, yaitu berupa merah, kuning, hitam, dan konsep kedai yang bersih namun tetap mempertahankan nuansa tradisional, yaitu lapau. Yang kedua, strategi produknya berfokus pada satu menu utama yang kuat, yaitu signature dish dengan variasi topping berupa telur, daging, seafood, dan minuman pendamping ikonik seperti teh talua dan teh es dan lainnya. Berikutnya operasionalnya itu berupa kunci kelezatan terletak pada teknik menumis, bumbu hingga tanah dan penggunaan bahan baku segar harian melalui kerjasama dengan produsen mie goreng lokal. Berikutnya finansial, yaitu berupa harga jual sangat kompetitif di kasiran berupa Rp 12.000 sampai Rp 25.000 per porsi, dengan estimasi margin keuntungan sekitar 34 per porsi setelah dipotong harga bahan baku. Baik, terima kasih. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.